A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti bab matan waman ala hasyati nasab ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil islam. Rabbana atina ilma Rabbana bil kitabi absarana wa shrah bihi sadra. Musta'in bihi abdalana wa taqbihi lisanana wa qawbihi jinana wa sallallahu. Wa hawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Qala al-musannifu wasyarihuna rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa man ala hasyiyatin nasabi ka akhin wa ammin wa ibnin kullu minhuma la yujawwizu saghiratan bihalin ay bikran kanas aw saiban li'annahu innama yuzawwiju bil izni wala izna lis-saghirati ilah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ala hasyiatin nasab, dan bermula siman yang ada ia nyaman di atas pinggir keturunan, di atas pinggir nasab. Mana contohnya keakhin seperti saudara dan paman, wabni kulli minhuma, dan anak tiap-tiap daripada keduanya, saudara dan paman. Berarti dan wa ibni kulli minhuma. La yujawwizu saghiratan, itu tidak mengawinkan ianya saudara, paman dan anak keduanya saghiratan akan perempuan yang masih kecil, akan anak perempuan yang masih kecil, bihalin pada ketika itu, ataupun bihalin dengan suatu keadaan apapun. Artinya bikran kanas, perawan ada ianya anak kecil, au saiban, ataupun itu janda. Kenapa demikian? Li'annahu, karena bahwa sesuai hal wasya'an, innama yuzawwiju, hanya saja mengawinkan ianya tiap-tiap, bil izni, dengan izin, bil izni, dengan izin, wala izna lisaghirati, dan tidak jenis izin bagi wanita yang masih kecil, dan tidak jenis izin bagi wanita yang masih kecil. Kah? Jadi berkaitan dengan persoalan yang dilihat mengenai tentang masalah wali mujbir. Wali mujbir iaitu ayah ataupun kakek di ketika tidak ada ayah. Maka terhadap ayah ataupun kakek di ketika tidak ada ayah, dia itu bisa untuk mengawinkan anaknya yang masih kecil. Sedangkan untuk anaknya yang sudah besar, maka perlu untuk meminta izin bila seandainya anak tersebut sudah janda. Jadi berkaitan dengan masalah wali mujbir. Jadi hanya terletak pada ayah dan kakek. Sedangkan orang-orang yang dia itu berhampiran nasab ataupun pinggir nasab, tidak langsung, seperti saudara. Saudara berarti saudara si mempelai, saudara si mempelai. Dan paman berarti paman adik ayah ataupun abang ayah.
dan anak daripada saudara ataupun anak daripada paman. Maka orang tersebut tidak bisa untuk mengawinkan ataupun menjadi wali secara langsung kepada anak yang masih kecil dengan keadaan apapun. Baik anak itu masih perawan maupun anak itu sudah janda. Alasannya karena terhadap saudara dan terhadap paman ataupun anak daripada saudara dan anak daripada paman, mereka itu bisa menjadi wali ataupun bisa mengawinkan jadi kalau saudara adiknya ataupun kakaknya, kalau paman berarti sepupunya, iaitu dengan ada izin. Sedangkan anak kecil tidak berlaku izin. Sedangkan anak yang masih kecil tidak berlaku izin. Jadi nyo kana sabo kesimpulan. Kana sabo kesimpulan. Dilikat terhadap ayah, dia itu bisa untuk mengawinkan langsung anaknya yang masih perawan, baik dia itu masih kecil maupun sudah besar dengan tanpa izin daripada anak tersebut. Sedangkan kalau anak itu sudah janda, maka tidak boleh untuk dikawinkan oleh ayah, melainkan sesudah mendapatkan izin. Sedangkan selain daripada ayah, wali-wali yang lain seperti saudara laki-lakinya, baik abang maupun adiknya, maka kalau mau untuk menjadi wali untuk adiknya, kalau yang masih berstatus kecil, belum balik, maka tidak boleh, tidak bisa mengawinkan adiknya yang belum balik tanpa izin. Tanpa izin. Sama dengan mufhum daripadanya, seandainya karaya barajut berkahwin benar izin. Jadi yang tidak perlu minta izin ketika menjadi wali langsung untuk melakukan akad nikah hanya wali mujbir saja. Itulah ayah ataupun kakek. Adapun selain daripada wali mujbir, selain ayah dan kakek, maka mesti meminta izin ketika ingin menikahkannya. Maka kepegah adik ino saudara, abang kandung, adik kandung mau menikahkan kakaknya ataupun adiknya yang perempuan, maka mesti untuk meminta izin dulu. Sama dengan kalau dia masih kecil, maka harus menunggu dewasa. Kenapa? Karena pada anak kecil tidak berlaku izin, tidak ada izin pada anak kecil. Nyan baik anak yang mentang ubut nyan mentang perawan maupun ka janda. Ka janda lebih helom kan, harus nak izin. Duk perawan mentang harus nak izin. Bakso? Menyo wali mujbir je. Wali mujbir. Nyo kena pegah menyo wali mujbir. Ayah. Ayah. Kalau ayah, menyo yah, nyo jet ge perkahwin anak agam ge yang mentang ubut jet. Menancit ayah ge perkahwin anak inang ge yang mentang ubut jet. Ada hana izin. Nyan ayah. Tapi menyo posisi kon ayah, tapi abang kandung ataupun adik kandung yang laki-laki, nyo yak perkahwin. Jet dengan jalan menyo karaya gelak izin. Mesti contoh abang kandung. Nah adik yang inang gena perkahwin, maka gelak izin ba adik long perkahwin kah jet. Baru je perkahwin. Menyo tekedi hana gelak izin, hanjut. Nyan baik status mantang perawan maupun kajanda. Adapun yang kepegah jet perkahwin bunuh, nyan status sebagai ayah yang menjadi wali. Nyan hana perlu izin. Nyan hana perlu izin bak anak mit. Mau menyo kajanda, mesti gelak izin cik. Dia ayah. Dup wali mujbir mentang, itulah ayah. Menyo uri inang yang kajanda baru je perkahwin benar izin. Nyo hana izin hanjut cik.
Mamanya dijadikan wali ayah, berarti yang menjadi wali abang kandung ataupun adik kandung. Ataupun yang menjadi wali paman. Ya kan? Paman, abang ayah ataupun adik ayah. Maka nyan menyoge perkahwin. Berarti punya paman saw ke benar nisbah ke deh? Anak. Nak kumun ah. Ha, gena perkahwin anak kumun ke yainang. Maka nyan mesti nak izin anak kumun nyan. Harus lakai izin. Sama dengan menyo ategekeun mesti guna izin, sama dengan nyan anak kumun yang kabalek. Adapun anak kumun ke yang mentang ubud benar, maka hanya ke perkahwin kan. Belakai izin, hana berlaku izin ban umi dalam. Ya, maka hanya payah pre raya baru. Di pre raya benar izin lah kata. Maka dia hana semata-mata. Jut. Ha, makanya yang perlu kita ingat yang bisa mengawinkan anaknya dengan tanpa izin adalah ayah ataupun kakek. Di ketika tidak ada ayah, bisa untuk mengawinkan tanpa izin anaknya yang masih perawan, baik masih kecil maupun sudah besar. Adapun anaknya yang tidak perawan lagi, maka mesti untuk meminta izin walaupun yang menjadi wali ayah. Yang kebenar. Yang mohon kan? Artinya nak patokan khusus. Nak patokan khusus. Menancit anak-anak. Anak paman. Kerana dia wali. Anak paman je ke wali. Yang anak paman soleh tengok. Sepupu lah. Berarti sepupu je ke wali. Tapi ada pihak ayah. Sepupu ada pihak ayah. Menancit anak saudara. Sama dengan anak kumun tu. Kan? Yang anak kumun pun anak kumun berat pihak abang adapun adik. Yang dia sebagai wali. Iban? Hanya minta kalau ini. Ya ada pihak mak. Kahanam sambung nasab ke. Walaupun jem kahwin kan dengan sepupu lah. Dengan sepupu walaupun pihak ayah ke jem kahwin. Tapi jik wali jik lah. Jik wali. Berarti hina surah hati. Jem kahwin dan dia merupakan waliku. Ya kan? Suamiku. Waliku suamiku. Dia buka pilih apa? Waliku suamiku. Kan? Dalam nak tambah? Ya, menancit ke bukan? Fihat la yuzawidul majnunah walau kabirah. Menancit abang, tu kan? Abang, paman dan anak abang, anak paman nyan hanjit ke perkahwin anak inang yang pungo. Yang pungo beras majnunah hanjit. Walau kabirah walaupun karaya kedai hanjit. Menancit hanjit ke perkahwin anak mit walaupun matang perawan. Akilah yang berakal yang hana pungo hanjut. Hanjut. Anak mit yang matang ubud matang perawan dan hana pungo hanjut kawin cit. Pakah hanjut kawin lagi ada pakah bunuh karena hana izin. Atau gedang ji bunuh bak bena izin. Nah moho kira-kira? Yang gebuh alasan ini li'annahum laisu fi ma'nal ab wal jad. Sebab bagai karena saudara, paman, anak saudara, anak paman mereka itu tidak sama pada makna ayah ataupun kakek. Derajatnya tidak sama. Derajatnya tidak sama. Kah? Wa tuzawwijus saiba al-balighah bi sarihil izni. Wa tuzawwaju saibul balighatu bi sarihil izni. Dan dikawinkan akan wanita yang perawan yang sudah baligh bi sarihil izni dengan jelas izin. Bisarihil izni dengan jelas izin. Kah? Bagi lil abi bagi ayah atau ghairihi ataupun selainnya
selainnya ayah. Jadi perempuan yang sudah balik dan dia sudah menjadi janda, sudah melakukan hubungan intim, baik dengan cara yang halal, itulah menikah, ataupun dengan cara yang tidak halal, berzina, maka baru bisa dikawinkan oleh walinya, iaitu dengan adanya izin yang jelas. Dengan adanya izin yang jelas bagi ayah ataupun bukan ayah. Pukehiyah yang jadi wali maupun bukan ayah yang menjadi wali, maka tetap mesti benar izin. Mesti benar izin. Hanya hana izin. Tipu ke yang berkahwin wali mujibir itulah ayah ataupun bukan ayah daripada wali-wali, tetap mesti benar izin. Alasannya sudah jelas dalam hadis. As-sayyibu ahaqqu binafsi siha. Wanita yang sudah janda lebih berhak dengan sendirinya min waliha daripada walinya. Jadi wanita yang janda dia berhak menentukan sendiri mau menikah lagi ataupun tidak. Maka untuk dia menikah, walinya tidak bisa memaksa, mesti harus ada izin. Mesti harus ada izin. Dalam hadis yang lain dengan tegas dijelaskan laisa lil wali ma'asabi amrun. Tidak adalah bagi wali beserta perempuan yang sudah janda itu perintah. Hanya perintahnya. Itu ketika ingin keroi barojit. Barojit. Ka. Moyan dipegah dalam kalyubi nu pu umum lam. Atau kenihino wanita yang janda yang sudah balik lagi yang berakal. Walau si safihah. Si safihah berarti wanita yang safih. Wanita yang membuang-buang harta sama dengan si mahjur alih wanitanya. Walaupun si mahjur alih tetap harus nak izin menyokong janda. Au sukara ataupun dia orang yang mabuk. Ya, ataupun orang yang mabuk, bikran au saiban, perawan ataupun janda. Berarti menyahina kibakan. Hak umumnya wanita yang mabuk. Harus izin. Makna dengan kejelasan izin bin nutqi bihi, dengan berbicara dengannya izin min natiqah daripada wanita yang bisa berbicara. Jadi untuk menikahi wanita yang sudah janda mesti harus ada izin langsung dari wanita tersebut. Tak boleh oleh ayah, kakek dan selain keduanya untuk menikahkan tanpa izin. Maka izin tersebut harus jelas. Iban izin harus jelas, mesti pegah dengan abah. Dipegah dengan abah, memang orang yang dia pegah abah. Au bil isyarah. Dan dengan isyarah, ataupun dengan tulisan daripada wanita yang tidak bisa bicara. Kalau wanita yang sudah janda itu bisu, maka dengan isyarah. Ataupun bisa menulis, maka dengan menulis. Fa'ilam yakun zalik, maka jika tidak adalah demikian, fayyakal majnun. Maka wanita itu sama seperti wanita yang gila. Fala yujawizuha mutlakan, maka tidak mengawinkan yang wali akannya wanita yang gila hal keadaan mutlak. Ka. Jadi menyatu ke di hana menan, hana izin, maka hukumkan lagi urinong pungo. Sama dengan hanya ke penikah menyo hana izin. Teman contoh. Wa min sarahin nurqi, sebahagian daripada kejelasan izin dalam bertutur adalah raditu bima yaf'aluhu abi au ummi au akhi. Aku ridha. Aku rela dengan apa saja yang dilakukan akannya oleh ayahku ataupun oleh ibuku, au akhi ataupun oleh saudaraku, au ami ataupun oleh pamanku. Laginya contoh ikun. Au raditu bima yardaunahu, ataupun aku ridha dengan apa saja yang mereka ridai akannya. Ya ikun. Maksud benar ikun izin. Long karela terhadap pumeteng yang kagerela oleh wali long. Ini contoh izin. Ataupun itu benar raditu an udzawija, aku telah rela untuk dikawinkan.
untuk dinikahkan. Ataupun raditu fulanan zaujan. Long karela berarti so maksudnya long karela bang khairul rijalnya menjadi suami long. Raditu fulanan zaujan. Aku sudah rela abang itu menjadi suamiku. Yang contoh izin. Kah? Wa amma in radiya abi masalan, adapun jika rida oleh ayahku, aku contoh akan sebagai contoh, faqad raditu maka telah aku rida, falaisa idzan maka tiada iaitu izin. Ka. Teman moyo seandainya dikemeno. Dikemeno. Seandainya kadida ayah long, ya, seandainya rida ayah long, maka long rida cit. Kan? Seandainya rida ayahku telah rela ayahku, maka sungguh aku rela. Nyan hana gukun izin. Mereka menyatakan pakah nak izin karena hana sareh ke izinnya. Matang nak kait rela ayahku. Cuma punya lagi likat menurut contoh. Long karela dengan pumatang yang rela ayah long. Yang kalau yang cerita hana kun menyo. Karena rela ayahku, niscaya aku rela, maka matang nak syarat inan, matang nak kawin. Nanti kon secara sareh diungkapkan kerelaan untuk dinikahkan. Nama beda ji. Menyo sareh izin, lagi contoh kilikat, aku telah rela dengan yang mereka rela. Nanti sama dengan sudah diungkapkan izin. Menyo rela ayah lu, maka lu rela cip. Makanya hanya ke izin. Hanya ke izin pakan. Karena mata hana sareh dengan izin. Ya, tidak sareh dengan izin. Kah? Mengenai cik nak contoh tak boh. Seandainya seorang wanita berkata, wakal tuka bitazwiji, aku wakilkan akan engkau dengan perkahwinanku. Lam yakfinya hana mada untuk izin. Hana sareh izin. Maksud aku mana? Long wakilkan untuk perkahwin long. Hana sareh izin. Makanya rida itu, rida wanita janda untuk dinikahkan oleh walinya mesti dengan jelas. Dengan dia berkata, aku sudah izinkan untuk dinikahkan. Baru je. Dengan kata-kata aku wakilkan matang, hana sareh kepada izin lah. Berarti atakan aku wakilkan, matang nak ihtimal yang kepada kerelaan tersendiri. Mereka kah? Kah? Wayakfi fil bikri, dan memadalah pada wanita yang perawan al-balighah yang sudah balik, iza ustu'dzinat, apabila diminta izin akan ianya wanita yang perawan yang sudah balik, oleh apa pada suku tuha, oleh diamnya wanita fil asah pada pendapat asah. Pada pendapat asah. Terhadap ayah ataupun kakek di ketika tidak ada ayah, maka boleh untuk mengawinkan anaknya yang kecil yang masih perawan dengan tanpa izin. Dan boleh mengawinkan anaknya yang sudah besar yang masih perawan dengan tanpa izin. Boleh hukumnya. Akan tetapi untuk anak yang sudah besar, yang sudah balik dan masih perawan, disunahkan untuk meminta izin. Makanya untuk izin wanita yang perawan yang sudah balik, apabila diminta izin, maka izinnya cukup dengan diam saja sudah menjadi izin bagi wanita yang perawan. Maka ketika ayah ataupun kakeknya menanyakan kepada si anak yang masih perawan yang sudah balik, apakah boleh untuk dikawinkan, maka si anak tidak menjawab, sama dengan itu sudah cukup untuk izin. Menurut pendapat asah.
Kenapa demikian? Lihat hadis Muslim. Karena hadis riwayat Muslim, wa iznuha sukutuha. Dan bermula izinnya wanita yang masih perawan, sukutuha itu diamnya. Ya, berarti untuk uri inang yang mentang perawan, izinnya adalah diam. Memang menyertai kerja lebih berat dalam izin ya. Karena uri inang yang mentang perawan, dia itu hayak, malu. Maka tidak sanggup untuk mengungkapkannya. Makanya diamnya itu bisa menjadi izin. Nyan pada nikah. Di mana tamah dalam amma ghairu adapun pada selainnya nikah, formulasinya nikah, mimma yata'alaku daripada yang berkaitan daripada barang yang berkaitan barang bil mahri dengan mahar, fala budda maka tidak boleh tidak daripada tasrih kejelasan dengannya barang yang berkaitan dengan nikah. Jadi khusus seorang ayah itu izin untuk menikahkan anaknya yang masih perawan cukup dengan diam saja hanya pada izin menikah. Adapun selain daripada nikah, misalnya tentang masalah mahar, maka tidak boleh tidak. Mesti harus ada izin yang syar'i. Maka seorang ayah mesti meminta izin terhadap anak tentang masalah maharnya. Dan itu harus diungkapkan secara jelas. Jadi jelamenya bagaimana? Makanya sebenarnya sidra urang inang kagalak ke sidra uragam. Kadang-kadang jelame hana lele kajut. Maya hanjit leweknya bawa runci. Padahal bawa runci hana urusan masalah jelame. Karena mahar itu adalah untuk kebaikan ataupun kemaslahatan dimuliakan dalam agama, iaitu kemaluan yang ada pada wanita. Sehingga dihargakan. Bukan dihargakan dalam arti kata mesti dengan harga mahal, tapi dimuliakan maksudnya. Makanya mahar itu untuk budu', untuk bisa mengambil manfaat budu'. Berarti muyo tekedi uri inang ka setuju kaman. Orangnya yang di masalah male menyonik jelame oleh orang tua. Ikut campur mahar oleh orang tua. Padahal untuk masalah mahar ini mesti dengan secara jelas daripada anak. Menyo anak ka setuju kajit. Anak ka setuju, maka kajit ka selesai. Ya, ka selesai. Sebabnya nanti hataroy. Aku pun mahai tak, kan? Dak mahai tak tengok. Kalau dia bayar jit. Mahai tak tengok tak kai pakai. Kau hana yang jit le. Dak murah tak tengok tak pakai. Hana yang jit le. Takut punya mahai tak hijau. Tengok hanangan di pergi le kan? Hanangan setel. Mamunya tekedi murah hijau pacut. Hotelnya je setel lah kadang. Belolah pengawet kayo macam-macam lah untuk setel. Ya. Hai yang kena pegah meno. Memang maharnya untuk mulia dalam agama. Ya kan? Untuk mulia urinang dalam agama. Makanya nak pegat mahar. Cuman meno munya bagi ura agam yang sanggup ada jit le urinang menyokana kebersamaan kan sama-sama galak baik pemahar je lame. Yang penting kau menjadeh duai dengan secara yang halal. Kupu je lame mahai-mahai. Karena le je lame mahai tu le gejuk je lame le cupu agam hana lepeng ke. Watai ka hana lepeng nanti le menikah kan kagalak kelam je lame yang jit. Akai but hana je lame je akhirnya. Lebih god na je lame kayo kan. Kibancit je lame bek rendah tat, bek mahai tat. Olehnya tak mudah udah berarti. Ada le uragam pi hana berat sehingga le menikah mentang napeng. Dia tajak bulan madu ho yang galak. Dia tam senang-senang kayo kan. Hawa tajak pajuh yang penyet mentang napeng. Mentang napeng. Daripada le menikah menali jak kabul. Gua berarti jame akad nikah. Habis mendumpeng. Mudah nak pajuh cundoi berarti untuk malam. Untuk malam ke malam pun. Biasa segelamnya kena bayar cundoi lah sunat. Sunat pun senang urinang lah segelam cok atayan. Sunat, jauh hadiah-hadiah sunat. Nyo jangankan untuk dah jauh hadiah. Mu sabong dah tunjoi berarti hana berempok. Payah tenduk malam yang ju payah tenduk. Jadi kupu. Kaya kan? Kupu.
Kebersamaan, yang penting kebersamaan daripada laganya kejadian. Maka le yang terjadi orangnya kemenan. Le gecok jelame lele, menan le gecok jelame lele, le uragam pi uragam pas-pasan, hanapeng kanya urang kasin, kake le menikah gaknyan kagasin, hana jela hana le betipeng kala gejok jelame akibuk gemutang dalam jelame bak orang inang untuk kehidupan sementara ile dang-dang napeng lain. Dan wote kata mutang yang pajan bayar, mengenggap mentang dah mutang hana menjan bayar, apalagi ngai nang dah mutang. Mati tanya-tanya, hana lang bayar utang. Nyan saya geduk tiap malam geduk. Hana priwote geduk. Hana tinggal ke mutang tu. Hana tinggal utang tu. Kaya kan laki tiap malam bahkan punya bambannya kadang-kadang bisa-bisa kan. Lega di malam, tidur di malam lega. Lagi apa jobu ju hai bamban. Jelame mutang pun. Lejok dia acok pulang. Tong kakon ada mana? Kakon. Jadi istilah ji dalam agama hana geyu untuk muberat-muberat. Kaji tanya opih punya kedihan taik nerinya beda patah ki tu. Segala ada draw rinang kaya kan. Tanya yang mampu mesti bacu tak mampu. 8 mayam cik kabran kaya kan. Man karena galak dekat takarat cik mesti. Kan? Taik punya kedinya. Yo padum 15 macam tu. Dia yang mampu je 8. Man 8 sama 8 16. Karap setengah tuk ke deh. 15 7 tuk apa dah minta. Akibuk mutak kumukup di dalam payah lah. Dia tak kumukup, mai hi urung kumukup enggak ada orang. Dia tak mengkawin langsung tinggal di rumah tu. Hana gat hi dia macam-macam lah. Kaya kan? Kajikan dalam agama sebenarnya dalam halnya libasul lakum kan? Pakaian bagi kamu. Wa antum libasul lahunna. Nya sebenarnya pakaian saling menutupi kekurangan yang ada pada salah satu ditutupi oleh kelebihan yang ada pada yang lain. Menan sebenarnya. Menan sebenarnya. Yang kasih mawar akan kalah dengan yang berani melamar gas. Gas. Ya. Kakak nyan terpegah ngaman ngetanya agam dan juga uri inang bergetuh dalam halnya. Tanya agam pi hana pelai kegahnya. Ada muka benar kan? Irau komunan. Hampah aja menyanyi jelame. Teh seut hampah aja. Kayak buku cuma kan untuk belau jelame. Yang cuma. Kayak golui. Kalau timbul pertanyaan tu menyok peng harum. Peng harum. Belau jelame. Dia tak yang ngaji. Kalau timbul pertanyaan tu. Gak ada pada berdepan tentang seut. Tahu kan? Tak ada berdepan atas set. Susah tu punya menan. Tahu kan? Hai kajilah peng hari dalam peng harum. Hai peng harum macam peng harum macam harum. Tahu kan? Al halalu bainan wal haramu bainan. Wa ma bainahuma mutasyabihat. Jelas kabar dah. Kenyan metang jawaban ji. Tahu kan? Yang halal kajelah, yang haram kajelah. Antara halal dengan haram hana kejelasan kepada haram dengan kepada halal, maka syubhat kabeh. Apa syubhat ke banku? Syubhat nagat. Hai hanagat, nah hanagat. Kena keun ke hanagat memang lebih cocok ke hanagat tempat barang syubhat. Cuma hai dia jaga kaka. Hati kurang got sagai. Mamanya kurang got. Ingatlah engkau di lain innallaha taibun. Allah Taala Maha baik, la yaqbilu illa taibat. Hana terima kecuali yang baik, selesai masalah. Man ku kanjut putar je yang dia pu. Kaya kan? Yang atas harim hanjut kabeh. Teman yang terpubut ke atas harim je. Kaya kan? Sampai menan ku payah cuma cua jelame untuk menikah. Nya munyo bit lagi yang kejadian wate ta menikah ngempeng harim tungku. Kaya kan? Menikah ngempeng harim. Untuk masalah nikah, rukun nikah maka selesai masalah nikah. Wali saksi yang adil, wali yang adil mempelai pria, mempelai wanita, sirat ucapai jak kabul. Nikah kasah ile. Menyo kasah nikah kasah tak ngenji. Cuma ke jelame ngalam sah. Karena jelame nyo kan midek idra tu, ada cu no atagop. Maka sampai kapanpun
Nyan tetap payah bayi jelame lain ke rumah tu. Dan utang ya, dia utang yang ada bayi sampai mati dia utang untuk menyahad bayi. Adapun bunuh yang kalau tajuknya nak tua, nyan hanya ke jelame. Karena kan milik tayo, milik gop. Maka payah cok pulang ke dia sebab apa dia mencua, sedangkan kinang tayo payah juk lain. Mampu tak ada juk. Menyo tersebut bunuh dalam jelame 15 juta yang mahar musamma yang wajib juk karena bunuh hansah, bunuh berarti sama dengan hana jelame lom. Hana jelame kembali kepada mahar misil. Menyo nakak berarti kalau kahwin padum jelame kadum nama bayi. Hanaka nade kalau menikah kenapa bayi ataupun nama ai. Nunggu hai dah tinjau mak jamu kahwin dupna jelame. Bet harga kamu nama berarti munyo duduk nan hiurang berarti kira-kira padum layak dah jelame. Dupna dah jo nya mahar misil. Menan sebenarnya tunggu. Betul kan? Baik lain dah yang menyopan sampai ke ban 3 hari bukan sampai. Peng hari 3 hari. Kai le. Yang kemudian ji. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kembali dalam kena. Jadi nyo kajelas kan? Kajelas. Jadi menyo bak urang inang yang menteng perawan dan yang karaya pegah diliket disunahkan untuk laki izin untuk berkahwin bagi ayah. Kengkai ya? Bagi ayah. Adapun yang ken ayah dan ken kakek kan wali-wali yang lain, maka baru juga perkahwin benar izin. Kengkai lah.
Cuman benar izin nyan tunggu kiban izin itibar uri inang yang matang perawan. Maka bagaimana mumada mencukupi kepada izin iaitu diam uri inang yang matang perawannya. Bahkan karena agak pegah dalam hadis wa iznuha sukutuha. Ya kan? Izin urang inang yang matang perawan diamnya. Nyan dikait dalam kalubi illam yaktarin selama tidak menyertai dengan barang, selama tidak menyertai diamnya dengan barang ya dulu ala adami ridha yang ditengok datu hana ridha. Contoh yang ditengok datu hana ridha. Lagi contoh darbil khaddi, memukul pipi. Ya kan? Ausiyah ataupun berteriak, ikrip. Betul budak menyoyah ada hana izin juga berkahwin. Atau abang kandung, ya kan? Adik yang kabalik. Adik inang yang kabalik dia berkahwin. Ya kan? Dalam kaidin ia mentang. Hak kahwin dengan abangnya jut. Ia mana itu ada pu. Ia mentang. Makanya mati petanda kana idin. Karena urinang mentang balik sehingga itu diungkapkan kadang-kadang. Karena mentang perawan belum. Hanya disentuh oleh uragam belum. Jadi mentang raya kemaluannya. Hai ke rayuk malai mesti. Banyak kemaluan hana rayuk lah sebab hana tentu. Hana besar lah kemaluan. Kan kong lui. Dengan orang kong. Maksudnya rayuk malai. Rayuk besar malu. Kebesar kemaluan besar malu. Kak. Cuma punya bagi yang kan ayah dan kakek pun kan harus naik izin mereka juga berkahwin. Maka izinnya dengan izin yang sarih. Dengan izin yang sarih. Kak. Cuma punya matang perawan diam kau madak untuk izin. Cuman watagim tapi nak disertai dengan sesuatu yang menunjuki kepada hana izin, hana ridha. Kau kan? Nyan kah hanya lain tu. Hana kira hana madak im yang untuk izin. Contoh. Pi hana itu ada apa? Ni tanpa paro gerupang paro kamera miming. Ataupun im hana ikun dagai kalung pidin ngana tapi ikumuku ikrip. Kau kan? Punya kemudian lagi urung keterupan nyamban yang pertandanya hana idin yang memang kan makanya gukun suku nuha berarti izin bunuh mumada diamnya jika tidak menyertai dengan yang sesuatu yang menunjuki di atas tiada rela seperti pukul pipi ataupun siah berteriak. Wasani dan bermula pendapat yang kedua layak fi tidak memadalah oleh diamnya si perawan. Liman ala hasyatin nasabi bagi orang yang ada ia di atas pinggir nasab kaisebi sama seperti wanita yang janda. Menyo pendapat yang kuat dilikut baik ia ialah kaidin yang merupakan wali mujbir ataupun kakek ialah kaidin kan? Yang merupakan wali mujbir ataupun kon ia ataupun kakek tapi hasyatin nasab yang pinggir nasab. Ilaga contoh abang kandung, adik kandung, paman, anak paman, tahu kan? Anak paman, anak adik. Nyan yang laki kaidin, tahu kan? Nyan menyatakan kalau dikat pasti memada untuk dia mentang umum lah. Pandum. Cuma punya pendapat tadi gepilah-pilah. Menyo tekedi yang menjadi wali adalah man ala hasyiatin nasab. Tahu kan? So man ala hasyatin nasab itulah yang kan ayah dan kakek bunuh nyan hana mumada im urang inang yang perawan yang kabaliknya sebagai idin. Dibancit nyan dihukumkan lagi urinang yang kajanda. Sama dengan munyo idin urang inang yang kajanda mesti dengan sarih idin. Dengan jelas izin. Kiban dengan jelas izin ikun raditu bima yaf'aluhu abi au ummi au akhir au akhi macam-macam lah. Long karela ti gepubut le yang gepubut le abang long, tahu kan? Le abang long. Nya punya degree bahasa nasab. Ataupun le paman long. Mesti dengan lagaian yang menurut pendapat sana. Tapi punya pendapat sananya menyo yang laki izinnya wali mujbir jut ia mentang. Cuma punya tekedi jut ia mentang wali mujbir wajar kayo kan? Karena ada hana izin pun jut
Juga berkahwin. Cuma menyokar balik sunat untuk laki. Sunat untuk laki dindagai. Bahkan karena lagi ada pegah bunuh. Syafaqahnya sempurna. Kamalus syafaqah sempurna kasih sayang. Jadi mungkin gak je kubuya. Ani gedepu ci buyanya itu majuh. Pajuh daging buyanya. Dan kan tabur daging pajuhnya. Ule-ule pajuh. Ini oleh buya. Hang je kubuya kau kan. Ataupun tak kan kubuya, nak tu tingkatan buya meruah. Hang jo je. Ipaju. Ipaju. Nyanka. Kajian. Wallahu a'lam.